Bapa senang saat saudara dan saya minta kepadanya. Matius 7 ayat 7-11 ayat terkenal. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada seorang laki-laki dalam Alkitab yang bernama Yabes. Namanya berarti dilahirkan lewat kesakitan, karena ibunya melahirkan dia dengan kesakitan. Tetapi Yabes berseru kepada Tuhan dalam 1 Tawarin 4 ayat 10, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Beberapa pengkhotbah berkata bahwa kita tidak boleh berdoa yang egois seperti Yabes, minta berkat bagi diri sendiri. Doa Yabes bagi mereka adalah doa yang egois, mementingkan diri sendiri, karena meminta Tuhan memberkati diri sendiri, memperluas daerahnya, menyertainya, dan melindunginya. Tetapi Tuhan tidak menegur Yabes karena meminta hal-hal seperti itu, ya, tanpa ribut, tanpa gaduh, tanpa pertanyaan. Alkitab mencatat di ayat yang sama bahwa Tuhan mengabulkan permintaannya. Hanya itu, tidak ada drama, tidak ada daftar panjang berisi apa yang telah dan belum dilakukan Yabes, atau apa yang harus dilakukan Yabes. Sederhana, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Yabes. Tuhan menghormati iman Yabes dan merubah penderitaannya jadi sukacita, kesakitannya menjadi berkat. Hal ini terjadi karena Yabes punya keyakinan teguh betapa baiknya Tuhan, dan Yabes dapat meminta yang besar kepada Tuhan. Jemaat kekasih-kasih Tuhan, percayalah opini yang baik tentang Tuhan. Dia mengasihi kita dan ingin mencurahkan kemurahannya di setiap area kehidupanmu. Dia senang saat kita memanggilnya Bapa, dan dia berjanji akan menjawab saat kita berseru kepadanya. Lihat saat dia berkata dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab kamu dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mungkin kita tidak melihat terobosan terjadi dalam hidup kita karena kereligiusan dan retorika legalistik kita. Saudaraku, hari ini simple. Dia adalah Bapa. Seorang anak datang pada bapaknya, minta sesuatu tanpa sungkan. Seorang anak kecil datang pada bapaknya, minta apapun tanpa kegaduhan, bapaknya memberi. Mungkin kita tidak melihat banyak berkat karena kita tidak pernah meminta kepadanya dan mencarinya, dan dengan keyakinan mengharapkan yang terbaik darinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapa surgawi kita sangat senang saat kita minta kepadanya, karena Bapamu telah berkenan memberkati kamu, memberikan kamu kerajaan itu. Berhenti mempunyai kepercayaan yang salah tentang Tuhan, dan mulailah meminta apapun yang ada dalam hati kita kepada Bapa kita. Mari naikkan doa. Bapa, terima kasih karena seperti Yabes lakukan, meminta kepadamu. Hari ini aku minta kepadamu, berkati aku berlimpah-limpah, perluas wilayahku, sertai dan lindungi aku, sehingga tidak ada kesakitan menimpa aku. Aku percaya Engkau Bapa yang mengasihiku dan ingin melepaskan kemurahannya di semua area kehidupanku. Jawablah jeritan hatiku dan tunjukkan hal-hal besar dan luar biasa yang sudah Engkau sediakan bagiku, karena Engkau mengasihiku. Dalam nama Yesus, amin. Dan bersiaplah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Shalom.